Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Setio Febrianto, mahasiswa IAIN Kediri, Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, yang merupakan ini tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Fatimatul Zahro. Berikut materinya. Dinasti Umayyah ini nama dinasti Umayyah ini dinisbatkan kepada Umayyah bin Abi Shams bin Abdul Manaf. Ia adalah seorang tokoh penting di tengah suku Quraisy pada masa jahiliyah sebelum keberadaan Nabi. Ia dan pamannya, yaitu Hashim bin Abdul Manaf, selalu bertarung dan memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Jadi antara Umayyah bin Abi Shams dan Hashim bin Abdul Manaf ini selalu bersaing dalam memperebutkan kekuasaan, terutama pada kalangan suku Quraisy di Mekah. Dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb, yang merupakan cucu dari Umayyah bin Abi Shams. Muawiyah di samping sebagai pendiri Daulah Bani Umayyah, juga sekaligus menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah. Ia memindahkan ibu kota kekuasaan Islam pada saat itu, yang pada mulanya berada di kota Kufah, dipindahkan ke Damaskus atau sekarang Palestina pada peristiwa perang kemenangan Umayyah pada perang Siffin atau perang saudara dicapai melalui cara yang tidak baik. Lebih dari itu, Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat dari prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan oleh Islam, yaitu pada masa sebelumnya, tepatnya pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana mereka menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, yang sekarang pada masa Bani Umayyah dirubah menjadi sistem monarki. Karena dialah yang mula-mula mengubah pimpinan negara dari seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang diwariskan secara turun-temurun. Masa pemerintahan Bani Umayyah ini terkenal sebagai suatu era agresif, di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan, yang sudah terhenti sejak zaman kedudukan Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Selanjutnya, meskipun kejayaan yang telah diraih oleh Umayyah, Bani Umayyah ini cukup gemilang, ternyata kegemilangan ini tidak bertahan lebih lama dikarenakan kelemahan-kelemahan yang berasal dari faktor internal dan semakin kuatnya pihak-pihak dari luar, sehingga dinasti ini mampu diruntuhkan, terutama dari serangan-serangan luar, yaitu kekuasaan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah ini menggantikan pemerintahan kekuasaan Islam, yaitu Bani Umayyah, yang telah diruntuhkan atau dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Pendiri Daulah Abbasiyah, yaitu Abdullah As-Saffah, memiliki nasab yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bani Umayyah yang memaksakan diri menguasai kekhalifahan melalui perang Siffin, awal kekhalifahan Abbasiyah menggunakan perang Siffin, yang tentu ini sangat merugikan pada pemerintahan Ali pada saat itu. Awal kekhalifahan Abbasiyah menggunakan kota Kufah sebagai pusat pemerintahan. Kemudian pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, pusat pemerintahan dipindahkan ke kota Baghdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam berbagai bidang, terutama pemerintahan. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam berbagai bidang, yang terutama pada pemerintahan, sehingga masa pemerintahan yang berlangsung dapat dikelompokkan menjadi 5 periode. Sedangkan dilihat dari sejarah, Daulah Bani Umayyah ini sangat populer dengan kejayaan intelektualnya.
menguasai kekhalifahan selama 508 tahun atau 5 abad lebih dan mengalami 3 kali pergantian penguasa. Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah Bani Abbas, yang kedua Bani Buwaihi, dan yang ketiga adalah Bani Saljuk. Karakter dari pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah ini dapat kita pelajari bahwa pemerintahan ini berbentuk absolutisme, di mana pemerintahan yang mutlak di tangan khalifah dan bersifat tidak terbatas. Simbol dari absolutisme adalah adanya pengeksekusian atau menghukum mati orang-orang yang menolak pemerintahan serta kemauan khalifah yang berkuasa pada saat itu. Politik ini telah dijalankan oleh dinasti Umayyah dan sistem pemerintahan pada dinasti Abbasiyah, dan beberapa sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Umayyah. Jadi dapat kita pahami bahwa dinasti Abbasiyah ini selain menganut sistem monarki juga menganut sistem absolutisme, di mana ini kekuasaan ini mutlak kepada pemerintahan atau penguasa pada saat itu. Para khalifah dan keturunan Arab murni ini menjadi khalifah pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Sedangkan pejabat pemerintahan ini diambil dari kaum Mawali yang berasal dari kota Baghdad dan kota-kota lain di sekitarnya. Selanjutnya, kota Baghdad ini sebagai ibu kota serta pusat pemerintahan dari Bani Abbasiyah. Selain sebagai pusat pemerintahan, kota Baghdad juga dijadikan sebagai pusat perekonomian, sosial dan budaya, ilmu pengetahuan, dan segala bentuk peradabannya. Ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang mulia dan harus dikembangkan pada Daulah Bani Abbasiyah pada era Khalifah Harun ar-Rasyid, terutama pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid yang memegang teguh karakter absolutisme yang menghasilkan kekokohan dan kekuasaan, sehingga tidak ada lagi bahaya serta ancaman dari berbagai kelompok serta tidak ada lagi pertentangan antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa Persia. Semakin kuatnya peradaban dan perkembangan ilmu di kalangan Bani Abbasiyah ini menjadikan Bani Abbasiyah atau pemerintahannya ini menjadi sangat luas. Selain itu, pemerintahan Bani Abbasiyah ini diakui oleh banyak negara, dan banyak negara yang menjadi kagum serta membayar upeti kepada Bani Abbasiyah. Selain itu, Bani Abbasiyah ini dalam peradabannya ini sangat mengutamakan ilmu pengetahuan serta pengetahuannya lebih maju daripada peradaban di bangsa-bangsa barat, yang menjadikan banyak sekali mahasiswa dari barat yang datang ke Jazirah Arab untuk menuntut ilmu dan belajar mengenai arsitektur, ilmu-ilmu falak, ilmu astronomi, dan ilmu-ilmu lainnya. Selain itu, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini bermunculan tokoh-tokoh atau cendekiawan serta ilmuwan Islam yang sangat terkenal seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Ar-Razi, dan masih banyak lagi, yang mana karya-karya mereka ini dijadikan suatu sumber ilmu atau pegangan pokok untuk perkembangan pengetahuan serta teknologi pada zaman sekarang. Runtuhnya peradaban Abbasiyah atau runtuhnya peradaban kekuasaan Bani Abbasiyah ini karena dihancurkan atau karena invasi bangsa Mongol, yaitu bangsa mereka menghabiskan serta menghancurkan kekhalifahan ini dengan melaksanakan perang invasi, sehingga peradaban ilmu pengetahuan
ulama-ulama semuanya menjadi korban dan hilang. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.